Simulacra itu bisa didefinisikan antara lain tiga itu. Oh, dua. Yang terakhir contohnya. Yang pertama, konstruksi pikiran imajiner terhadap sebuah realitas tanpa menghadirkan realitas itu sendiri secara esensial. Yang kedua, sebentuk instrumen yang mampu merubah hal yang bersifat abstrak menjadi konkret atau konkret menjadi abstrak. Contoh instrumennya TV, komputer, majalah, lukisan. Itu kan barang yang TV itu kan isinya barang konkret tapi terus jadi gambar. Itu kan dari konkret jadi abstrak. Internet juga begitu, surat kabar juga begitu, majalah juga begitu. Nah, simulakranya di mana? Yang ada di TV, di internet, di majalah itu kan sebenarnya mewakili realitas. Dia cuma wakilnya realitas. Tapi pada akhirnya yang sebenarnya cuma wakil itu kamu anggap itulah yang beneran. Itulah realitas yang sejati. Itu yang disebut simulakra. Orang luar negeri misalnya, mungkin dalam bayangannya Indonesia itu negara yang kacau karena sering demo, rakyatnya ngamuan, kemudian apa-apa serba nggak tertib, korupsi di mana-mana. Kenapa disimpulkan kayak gini? Karena berita yang muncul di luar negeri tentang Indonesia selalu yang kayak gitu-gitu. Bayanganmu di Irak sekarang kayak gimana situasinya? Irak itu isinya perang, Pak. Sebentar-sebentar ada bom. Terus orang di sana, pokoknya bayanganmu nggak ada kan orang nyantai-nyantai nongkrong kayak gini, nggak ada orang makan di warung, nggak ada. Pokoknya isinya perang, terus rame, balik-balik ada tembakan, balik kan gitu. Kenapa kamu mempersepsikan kayak gitu? Karena di TV, di koran, di majalah tiap hari munculnya itu. Dan apa iya gitu? Sama kayak orang Indonesia di persepsinya orang Barat. Jadi realitas hari ini sumbermu kan cuma itu, internet, TV, majalah, koran kan itu. Dan itulah yang kemudian menjelma jadi kenyataan. Yang semula sifatnya representatif, imajinatif, sekarang jadi nyata. Kalau Baudiat antara lain mencontohkan sepak bola. Dia mencontohkan saat itu ketika final Real Madrid lawan Naples. Saya lupa tahun berapa. Itu kan saat itu siaran sepak bolanya siaran tunda. Sepak bolanya yang tunda karena di pertandingan pertama supporter Real Madrid ngamuk, tawuran, banyak korbannya, terus pertandingannya ditunda dan orang nggak boleh lihat tanpa penonton, lihatnya hanya dari TV. Jadi kenapa? Dan orang percaya kan dengan realitas simulakra yang namanya TV. Dan orang bisa dipengaruhi kayak kamu hari ini loh, nonton bal-balan itu kan seolah-olah jihadmu kan. Jadi kalau klubmu kalah, kamu aduh nggak enak makan, nggak enak tidur, galau. Gara-gara lihat TV tadi malam, kalah jagomu. Kalau ada yang lain yang menang, kamu itu menangnya kebetulan aja, bukan anunya. Yang klub, kalau klubmu yang kalah, Anda itu sebenarnya nggak harus kalah, wasitnya aja yang gitu-gitu. Jadi kamu belain sampai segitunya. Coba kamu lihat kalau ada berita sepak bola di internet itu, jangan dibaca beritanya, lihat komentarnya. Mesti komentarnya panjang lebar, seolah-olah orang serius sekali dengan dunia sepak bola. Wong itu dolanan. Sekarang kalah, besok bisa menang. Besok kalah, besoknya lagi bisa menang. Dan karena itu permainan, namanya aja olahraga, tapi kan dimensi olahraganya hilang, dimensi permainannya hilang. Yang ada seolah-olah itu, ya itu realitas nyata wis. Kalau menang kamu ikut seneng, kalau kalah kamu ikut galau. Simulakra, ya kan? Realitasmu itu sebenarnya ya realitas kayak gini nih kan, ngaji, kuliah, angkringan, nongkrong, gitaran kan itu. Tapi ngapain kok kalau ada Jokowi salah milih Kapolri, kalau ada macam-macam kamu ikut galau, ikut ngamuk, ikut.
Ya kan? Loh itu apa ya? Realitasmu kan enggak. Tapi kan kamu disetir oleh realitas yang bukan realitasmu itu, yang sifatnya simulakra. Jadi hidup kita ternyata tidak sejati, itu simulakra, tiruan. Ini agak berbeda dengan Plato. Kalau Plato itu hidup ini juga tiruan, tapi bukan tiruan dari yang asli, tapi tiruan dari dunia ideal. Jadi ada dunia ideal dan dunia idea. Terus ada dunia tiruan, hidup kita ini tiruan dari ide. Jadi hidup pasti nggak sempurna, karena yang sempurna ada di dunia ide. Itu kan Plato, yang disebut mimesis. Kenapa Plato nggak suka seni? Karena seni adalah tiruan dari dunia ini. Jadi ide itu yang sejati, terus hidup ini tiruan. Seni itu miniatur dari hidup yang nyata ini, yang oleh Plato disebut mimesis, mimesos, tiruan dari tiruan. Jadi seni bikin kita jauh dari kesejatian, maka dia nggak terlalu suka seni. Itu Plato. Ya nanti bisa kamu sambungkan ke Islam yang nggak prefer dengan seni juga beberapa kalangan. Jadi jangan diketawakan, itu filosofis, buktinya Plato juga nggak suka seni. Tidak harus yang kelas-kelas. Jadi ada, jangan khawatir. Kalau nyari filsafatnya ada. Termasuk gurunya Jean Brodiat ini. Dia punya guru, saya lupa namanya, Henry siapa, filosof Perancis. Yang simulakra ini sebenarnya dari Henry, saya lupa namanya. Orang ini yang punya teori bahwa dunia sosial yang semrawut, yang ruwet, pada gilirannya akan melahirkan simulakra. Dan simulakra ini bikin orang jenuh dan lelah. Kalau sudah jenuh dan lelah, orang akan bernostalgia, ingin kembali ke zaman lalu waktu tertib. Dan teorinya ini bisa kamu pakai untuk baca tulisan di bak-baknya truk itu. Piye kabare le, penak zamanku toh. Nah, itu ada filsafatnya. Jadi apa-apa ki ono sing wis mikir dhisik filosof itu ya memang nganggur kan, jadi mikir yang macam-macam. Nah, itu realitas simulakra. Nah, apa sih hari ini yang terjadi? Hidup sih memang ada simulakranya, tapi apa yang bikin Brodiat serius membahas simulakra hari ini? Katanya Brodiat, simulakra hari ini itu nyetir manusia, menjebak manusia untuk menganggap bahwa yang simulakra itulah yang nyata. Sebenarnya kamu sadar bahwa itu simulakra, tapi realitas hari ini mengulang-ulang itu, memodifikasi itu, menstruktur itu, sehingga kita lama-lama menganggap itu nyata. Jadi itu kan kayak zaman dulu ada dongengan orang ngelamun itu loh, ngelamun, seandainya ya hari ini aku punya uang 50.000, sama temenmu ngobrol, enaknya beli apa? Enaknya beli ayam yang satu. Ya enggak ya, enaknya beli tempe ya. Ya enak ayam lah. Ya gimana tempe? Loh, enak tempe ngirit. Ya enak ayam rasanya. Terus kamu gegeran tawuran gara-gara itu. Jadi padahal itu tadi kan cuma ngelamun. Gimana seandainya punya uang 50.000? Tapi kamu gegeran beneran. Diskusimu kan sering kayak gitu. Ya kan? Di kamar itu loh, yang bikin kamu marah-marah sama temenmu kadang-kadang nggak nyata, wong cuma awalnya itu cuma bayang gitu. Seandainya besok aku kaya, aku mau bikin perusahaan apa gitu. Yang satu ya enggak, perusahaan gitu nggak profit, lebih profit itu gini. Anda ya lebih bagus ini. Oh enggak, terus kamu gegeran lama. Itu coba kamu perhatikan, banyak orang gegeran karena kayak gini. Kalau ditanya, sekta, yang 50.000 buat beli ayam apa tempe itu mana? Mesti kamu, iya ya mana ya, wong itu tadi cuma seandainya kok. Kan gitu. Cita-citamu besok mau jadi apa? Yo kalau bisa sih saya pilot pak. Jangan jadi pilot, lebih enak jadi dokter. Ya enak pilot dong pak. Loh dokter itu loh anunya sekian. Enak pilot pak. Pilot itu bisa terbang. Loh dokter sekali suntik berapa? Loh pilot sekali. Kamu gegeran itu. Padahal itu tadi kan masih besok, cita-cita juga masih nggak jelas. Dan kamu gegeran.
Kayak dulu waktu kampanye kan, besok kalau presidennya siapa, terus kamu gegeran, itu masih besok. Sudah gegeran duluan. Ya kan? Kenapa? Loh, itu memang targetnya dunia simulakra, itu nyetir kamu, ngontrol kamu. Ya kalau dimensi artifisialnya ya contoh-contoh simpel, misalnya merek sabun, merek sampo kan gitu. Jangan pakai sabun ini, pakailah sabun ini. Oh, jangan pakai sabun itu. Itu sebenarnya kan realitas bikinan. Pasta gigi itu kan, merek apapun pasta gigi itu bahannya sama, hanya saja mereknya beda-beda. Dan kadang-kadang orang disuruh mikir, disuruh sumpek, disuruh tawuran hanya gara-gara merek pasta gigi. Itu realitas simulakra. Dan yang kedua, bikin orang tidak bisa hidup tanpa simulakra. Bisa nggak kamu bayangkan hidup tanpa TV hari ini? Tanpa internet, tanpa radio, tanpa apalagi yang kamu tiap hari HP, tanpa, ya, nggak bisa kan? Jangankan itu, listrik mati aja kan kamu judek luar biasa. Kok mati ya listrik ya? Padahal itu listrik mati kamu masih bisa nyalain HP, masih bisa. Begitu listrik mati mesti Facebook pada rame, terus Twitter terus pada rame, lampu mati di sini mesti gitu kan kamu laporan. Jadi dunia kita nggak bisa ternyata lepas dari yang tidak sejati, dari yang artifisial. Kenapa? Karena memang rancangannya seperti itu. Oke. Dan kita tidak sadar. Itu yang kedangkalan yang ditemukan oleh Jean Brodiat dalam kehidupan manusia hari ini. Coba ya sekali-sekali minggu ini Pak, saya puasa internet. Jajal, kuat gak kamu? Atau puasa televisi Pak, 1 bulan. Kadek kewai kalau kamu punya TV. Nggak latihan, biar kamu ngerti bahwa hidupmu itu nggak apa-apa kalau nggak ada TV. Kamu nggak Facebookan 1 bulan nggak pengaruh. Cuma kamu sendiri memanjakan dirimu jadi terikat sekali dengan Facebook, dengan internet, dengan listrik. Zaman dulu saya kecil nggak ada listrik dan nyaman-nyaman aja, enjoy aja. Tapi sekarang listrik mati langsung aduh, nggak bisa ngapa-ngapain nih. Padahal dulu apa aja bisa dilakukan tanpa listrik. Sekarang nggak ada apapun yang bisa dilakukan tanpa listrik. Hari ini Sanyo mati kan kamu nangis, nggak ada air nih. Padahal di sungai nggak kurang-kurang air. Dulu zaman saya kecil mandinya di sungai. Sekarang kan nggak bisa orang. Jadi ketergantungan dari dunia nyata menuju dunia simulakra. Kita hidup di dunia yang palsu yang kita bikin sendiri. Itu simulakra. Oke, nah cirinya simulakra itu apa? Hiperrealitas. Jadi realitas yang hiper itu kan apa hiper itu? Kalau orang hiperaktif itu kan aktif tapi kebablasan. Terlalu aktif. Kan yang hipersek itu seneng sek tapi bablas. Tiap hari mikirnya itu yang dianuin itu kan hiper namanya. Hiperrealitas juga berarti jane sudah, ya itu realitas tapi mbok lewati lebih dari realitas. Tidak sekedar realitas, melampaui kenyataan. Jadi itu yang disebut kebohongan yang dibawa oleh simulakra. Itu hiperrealitas. Jadi opo iya sih sampai segitunya kan ini. Karena apa? Karena dia melampaui realitas. Ya di situ kalau contoh sebenarnya dari Brodiat, cuma tak ambil yang bau Indonesia. Misalnya ono iklan parfum terus habis pakai itu kan, wah cewek-cewek ikut semua. Itu kan seolah-olah kamu kan ketipu luar biasa itu kan. Opo iya sih gara-gara parfum. Seandainya wangi pun ya nggak sampai segitunya kan. Tapi dicitrakan kayak gitu dan kamu percaya. Oh itu harus dibeli itu besok parfum itu. Jadi kamu merasa nggak mungkin lah kamu pakai parfum itu dipakai. Tapi kan kamu percaya dengan pesannya bahwa pakailah itu nanti banyak orang tertarik.
Atau minuman ringan, Sprite dan macam-macam yang iklannya orang lari push, bisa loncat-loncat, bisa terbang itu kan. Bisa melayu banter, jantan sekali ya. Wah, terus kamu, wow, itu harus minumannya orang jantan itu. Itu yang kemarin bikin Mbah Marijan kejebak iklan kan, terus dia ruso itu kan. Wah, kamu seneng dengan itu. Wah, ben kayak Mbah Marijan, aku harus beli obat kuat itu. Atau iklan multivitamin, minumlah apa itu yang bikin pinter itu, Cerebrofit, kamu akan pinter. Mbok kamu ngombe satu ya udah pinter-pinter. Hubungannya apa? Tapi kan kamu percaya dengan itu. Itulah hiperrealitas. Jadi realitas palsu yang ditawarkan, yang sebenarnya itu di luar kenyataan, tapi kamu anggap itu nyata. Itu contoh-contoh yang paling gampang. Yang lembut nggak terasa banyak yang kamu pakai. Jadi sebenarnya itu tidak nyata, tapi kamu anggap itu nyata. Oke. Nah, dilanjutkan. Kalau dalam sejarah katanya Budiat, simulakra, realitas tidak nyata itu ya sudah ada sejak dulu. Cuma hari ini aja cara menyikapinya yang berbeda. Kalau dulu simbol-simbol yang tidak nyata, simbol-simbol yang dibikin di dunia sosial itu ya dibikin sesuai fungsi dan kewajiban masing-masing, sesuai dengan status sosial, sesuai dengan kedudukannya. Misalnya, oh kalau kiai pakai serban, pakai jubah, wong kiai. Kalau hari ini kan enggak. Sopo wae sing penting kalau pingin dilihat sebagai ustadz, pingin dengan ustadz, pakailah jubah, pakai serban dan orang percaya. Kenapa? Karena hari ini cara menyikapi simbolnya berbeda. Kalau dulu tidak sesuai fungsinya. Ya kalau Pak Lurah ya cukup pakai kopiah hitam biasa, tidak apa-apa. Yang pantas pakai serban itu kiainya. Itu logika-logika sederhana. Symbolic order. Simbolnya masih tertata, masih tertib. Yo kalau mahasiswa yo pakai sepatu. Yo kalau apalagi, ini kan simbol-simbol biasa. Pakai sepatu, bawa pulpen, bawa tas, bawa buku kan gitu. Kalau yang anak soleh yo rajin ke masjid. Simbolnya biasa, rajin belajar. Kalau anak baik ya patuh pada orang tua, berbakti pada nusa dan bangsa dan agama kan gitu. Zaman dulu kan selalu begitu gambaran anak baik. Symbolic order. Jadi simbolnya masih menggambarkan realitas. Nah, terus begitu masuk era modern, mulai muncul simbol-simbol imitasi. Cuma imitasi yang sifatnya alami. Jadi niru yang asli. Jadi bikin tiruan-tiruan. Itulah nanti melahirkan sains. Niru apa? Binatang apa itu yang terus melahirkan ide jadi helikopter. Itu kan tiruan. Niru kata apa-apa terus jadilah kapal amfibi. Itu kan tiruan. Meniru realitas. Itu era modern awal. Lahirnya sains, teknologi payung, teknologi cuaca, teknologi itu kan semua sebenarnya imitasi dari realitas. Itu era modern awal. Terus era revolusi industri tidak cuma imitasi, tapi juga repetisi, reproduksi, direpro sebanyak-banyaknya. Itu era, kenapa? Untuk kepentingan dagang, dijual. Jadi kalau tadi mengimitasi burung kemudian jadi pesawat, nah sekarang pesawatnya ini diduplikasi sebanyak mungkin untuk jualan pesawat. Nah itu era kedua dari simulakra, second order of simulacra. Dan pada akhirnya era masa kini. Kalau di era masa kini orang sudah melepaskan diri dari bentuknya yang asli.
Nanti kita lihat, itulah nanti yang disebut hiperrealitas. Kalau yang sebelumnya, yang duplikasi, yang imitasi, itu kan orang, oh ini ada simbolnya, oh ini ada gambarannya, oh ini ada representasinya. Tapi yang simulakra hari ini itu tidak ada. Tidak ada tandingannya, tidak ada padanannya. Nah itu prosesnya seperti ini nanti, dari klasik sampai hari ini. Dari realitas asli jadi realitas palsu. Yang realitas asli jadi sesuatu itu, imitasi paling awal itu merefleksikan realitas, merefleksikan kenyataan. Misalnya tutup gelas ini melambangkan mungkin bikin atapnya biar nggak panas, biar nggak hujan, biar nggak, terus lahirlah ide tutup gelas, refleksi dari realitas. Mungkin ini dulu kenapa ada ide atap, mungkin ada ide langit, ada ide, itu kan refleksi dari realitas. Nah terus yang kedua membelokkan, yang ketiga realitasnya hilang, yang keempat dia jadi realitas yang sama sekali baru. Tak kasih contoh ini aja. Kalau tak jelasin yang itu kamu bingung. Contohnya Disneyland. Ini contoh asli dari Baudrillard. Disneyland itu jenis hiperrealitas. Dia based on reality. Disneyland itu kan dasarnya realitas. Ada kastil, ada itu kan barang-barang kuil kastil, ada orang, ada kesenangan, ada itu kan dari realitas. Kemudian dia direpro. Jadi direpro itu ya pokoknya diproduksi ulang, digabung-gabung, diimajinasi, sebanyak mungkin. Sehingga lahirlah realitas baru namanya Disneyland. Tapi realitas baru kayak Disneyland ini nggak ada di dunia nyata. Adanya ya hanya di Disneyland itu. Dan lahirlah dia jadi realitas yang ya nggak ada padanannya. Meskipun awalnya dia niru dari realitas yang sejati. Tapi sekarang kamu nyari di biasa-biasa, di mana ada Disneyland? Ya di Disneyland itu. Di luar itu nggak ada. Contoh lagi, ini yang dicontohkan Baudrillard, film kartun. Ya kan, realitas aslinya kan itu Kijang yang tutul itu. Tapi terus dibikin manifestasinya, dibikin imitasinya kartun namanya Bambi. Tapi pada akhirnya kartun Bambi itu, begitu lihat kartun Bambi, orang tidak lari ke rusa tutul, tapi ya dia sendiri, Doraemon. Itu kan yang dirujuk kucing, ya kan? Tapi lihat Doraemon kan kamu melihat dia realitas sendiri yang namanya Doraemon. Sudah nggak ada hubungannya lagi dengan kucing yang ada di rumahmu, dengan kucing yang tiap hari makan ikan asin. Nggak ada hubungannya dengan kucing yang berkeliaran di jalan-jalan. Tapi dia ya realitas sendiri namanya Doraemon. Itulah hiperrealitas. Apalagi yang kamu lihat di sekelilingmu tiap hari. Kalau kartun banyak. Kartun misalnya Masha and the Bear. Loh itu kan apa ada beruang kayak gitu sama anak kecil? Gak ada. Tapi kan dia rujukannya kan ke beruang. Tapi begitu lihat beruangnya Masha, orang ndak lari ke beruang yang sejati. Pokoknya yaitu beruang sendiri yang khusus, yang hidup sama Masha. Karena kalau beruang yang asli nggak mungkin hidup sama anak kecil. Nah itu yang disebut hyperreality. Oke, ya sama kan. Kayak kemarin waktu Natal kamu ke mall itu kan ada yang jadi Sinterklas, ada yang macam-macam. Itu sebenarnya hiperrealitas. Dia jadi realitas tersendiri yang tidak ada hubungannya dengan rujukannya. Ya contoh lain banyak. Misalnya foto model di majalah, itu kan hasil olahannya komputer.
Tapi kan kamu anggap ya itu realitas sendiri. Dinosaurusnya Jurassic Park, Superman, Batman, dan kawan-kawan, Spiderman, dan kawan-kawan. Yang adanya di luar negeri, kalau di sini nggak ada. Ya, kemarin tak tanya, kenapa di Indonesia kok nggak ada Spiderman ya? Karena kalau ada Spiderman, dia kesaktiannya nggak bisa keluar. Karena begitu dia gantungan, mesti kecantol kabel-kabel itu. Nah kan dia sukanya meloncat-loncat. Orang Indonesia kabel batin kelawer gitu ya, dia mesti jatuh. Reality show, Indonesian Idol, apalagi yang idol-idol itu, X Factor, apalagi yang kemarin Rising Star, itu kan orang nangis-nangis, ketawa-ketawa, euforia, kayak beneran, padahal itu kan ya dolanan. Jadi emosimu diaduk-aduk, kamu rela kehilangan banyak uang untuk SMS untuk jagoanmu. Kalau jagoanmu tergusur, kamu nangis-nangis. Kalau menang, kamu ketawa-ketawa. Padahal itulah dolanan. Kamu juga tahu itu dolanan, tapi apa? Kamu anggap itu realitas yang sejati. Dan hidup kita kan disetir itu tiap hari, meskipun tidak sevulgar reality show. Termasuk Indonesia Lions Club, Indonesia Lawak Club. Indonesia itu kan semua ya dolanan kabeh, wong itu kerjaannya TV. Tapi kan kamu anggap itu sejati itu, Pak. Itu nyata. Padahal apa iya? Oke. Nah, sekarang kita mulai masuk ke dampaknya. Terus kalau ternyata memang sekeliling kita itu hiperrealitas, sekeliling kita itu realitas palsu yang namanya simulakra, yang terjadi apa? Yang pertama, kita tidak mengkonsumsi fungsi dan kebutuhan, tapi kita mengkonsumsi simbol. Kita mengkonsumsi gaya. Itu yang terjadi hari ini. Kalau dulu orang konsumsi itu kan butuh, aku pengen minum, aku butuhnya teh hangat. Tapi sekarang kan nggak bisa itu. Aku pinginnya teh hangat sing neng mall, yang namanya hot tea. Kalau nggak gitu nggak gengsi, kan gitu. Aku pingin, kan selalu begitu. Kenapa? Karena mereknya.